Halo Mbak Liza, selamat sore. Halo, selamat sore Rian. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Rian gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik Mbak. Ini lagi di mana berarti nih Mbak? Lagi di rumah. Oke. Rumah aja lagi pandemi. Rian juga pasti lagi di rumah tuh. Lagi sibuk apa nih Mbak? Akhir-akhir ini sibuk sama website ya karena saya memang punya website untuk belajar bahasa Rusia. Terus juga bikin konten untuk Instagram dan Twitter itu konten mingguan. Sama ya lagi iseng-iseng belajar bahasa baru aja. Mantap-mantap. Bahasa apa ini Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Untuk sekarang lagi belajar bahasa Polandia sama Spanyol. Wah, keren. Ini nanti Mbak Liza menjadi seorang ini ya, ahli bahasa ya, Amin. multi bahasa ini. Oke, oke Mbak. Jadi apa ya? Tujuanku pengen teman-teman semua nih yang nonton video ini, tujuanku kenapa aku pengen ngobrol sama Mbak Liza karena Mbak Liza ini adalah salah satu mahasiswa dari jurusan sastra Rusia dulu ya Mbak ya. Iya, Jadi aku pengen banget nih sharing sama Mbak Liza, dan Mbak Liza juga punya platform buat belajar bahasa Korea, bahasa Rus gitu. Rusia, iya. Jadi nanti pengen banget ngobrol-ngobrol sama Mbak Liza gitu. Nah Mbak, mungkin pertama ini Mbak, apa ya? Kenapa Mbak Liza dulu milih jurusan sastra Rusia? Kalau untuk milih sebenarnya itu saya bisa dibilang nyasar sih ke sastra Rusia karena emang nggak niat untuk masuk sastra Rusia secara apa ya dari awal banget gitu. Aduh pengen kok masak sih masuk maksudnya masuk sastra Rusia deh gitu. Nggak kayak gitu karena awalnya saya pengen masuk ke HI atau sastra Inggris atau sastra Jepang gitu. Tapi pas SNMPTN kebetulan ya mereka nggak nerima saya gitu. Jadi saya pas SBM tuh mikir, aduh kayaknya harus ganti deh. Tapi apa ya gitu. Terus setelah saya lihat-lihat jurusan lain, ternyata kayaknya sastra Rusia bisa deh nih coba dulu gitu. Walaupun nggak tahu Rusia sama sekali, tapi mungkin dilihat dari passing grade kayaknya juga nggak terlalu setinggi HI atau sastra Inggris. Soalnya kan dulu anak sekolahan masih lihat-lihat passing grade gitu ya, passing grade. Padahal tuh sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget passing grade tuh. Jadi ya udah coba terus bilang ke guru, saya mau ganti Bu gitu. Terus dibolehin, alhamdulillahnya masuk ke sastra Rusia di pilihan kedua. Tapi saya juga ada dasar untuk mau belajar bahasa, jadi kayaknya apa aja yang penting sastra deh Oke, gitu. jadi apa ya? Bukan keinginan awal, tapi sekarang malah sampai punya platform sendiri Iya. buat belajar gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang dipelajari gitu sampai Mbak Liza tuh merasa oke, emang ini nih gitu yang diriku banget gitu. Kalau belajar pelajarannya atau mata kuliahnya di kampus itu sebenarnya di UI sastra Rusia nggak cuma belajar bahasanya doang, tapi kita juga belajar Rusianya secara umum gitu. Ada sejarahnya, budayanya, sastranya. Terus kita juga membedah bahasanya itu gimana sih dari kata, frasa, kalimat, paragraf gitu. Terus juga selain kita belajar di kelas, kita juga ada mata kuliah untuk praktek tuh, contohnya drama Rusia. Jadi di drama Rusia ini kita diharuskan untuk perform ke orang umum gitu. Itu di setiap semester 3. Jadi orang-orang khususnya anak UI pastinya udah tahu, wah pasti kalau ganjil akhir tahun ini sastra Rusia tampil nih. Jadi mereka pas semester 3 itu semester 3 pas semester di ganjil pasti mereka bulan November Desember udah ada informasi mengenai drama Rusia itu gitu. Dan itu juga nggak cuma anak UI aja yang nonton, bisa umum juga. Iya, iya, iya. Berarti memang pelajarannya nggak cuma belajar bahasa ya Mbak, tapi ada praktik dramanya, terus dan belajar Iya. budayanya juga gitu Dan kan Mbak ya. kita juga belajar ini tentang bisnisnya. Ada bisnis Rusia tuh. Untuk kata-kata yang dipakai saat kita berbisnis untuk sama orang Mantap, Rusianya. mantap. Berarti memang luas banget yang dipelajari Mbak ya. Nah, kira-kira kesulitan apa sih Mbak yang ditemui gitu saat Mbak Liza ini selama ini berkecimpung di sastra Rusia? Kalau kesulitan itu mungkin setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya sendiri kesulitannya di bahasa sih, soalnya untuk grammar sastra Rusia itu beda banget gitu sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Karena dia punya gender, punya kasus, terus juga perubahannya itu banyak banget. Di dalam satu kata itu bisa belasan perubahan di ujungnya. Jadi kita harus tahu nih make ini untuk ngomong di saat kayak gimana sih, terus diubah ke ini juga di saat apa gitu. Karena contohnya misal kita mau pergi ke Moskow gitu. Moskow
kan bahasa Rusianya Moskva. Tapi kalau ke Moskow jadi v Moskvu, tapi kalau di Moskow itu tuh jadinya v Moskve. Jadi ada A, U, E gitu. Ada juga dari Moskow itu v Moskvy gitu. Jadi dengan adanya kasus yang secara beda-beda itu membuat bahasa Rusia jadi nggak ambigu gitu. Ketika ujungnya beda, ini juga beda, artinya juga beda. Ya. Jadi itu sih kesulitannya kalau untuk saya pribadi. Nah, kalau selama ini nih Mbak Liza survive di sastra Rusia gitu. Kan kalau misalkan aku nih belajar bahasa Inggris dulu ya sampai sekarang biasanya tuh maksudnya kita listening atau aku listening atau enggak reading gitu ya untuk memperdalam skills gitu. Kalau versi Mbak Liza sendiri apa sih Mbak yang paling efektif gitu Mbak belajar bahasa Rusia, kan beda gitu kan sama bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Rusia mungkin lebih ke kalau saya pribadi fokusinnya ke kasus sih, walaupun menurut orang-orang mungkin ngapain sih belajar gramatika, orang native-nya aja bakal ngerti kok kita ngomong apa gitu. Tapi kalau saya nggak mau begitu, karena bahasa kan itu alat untuk berkomunikasi. Kalau alatnya aja kita nggak gunain dengan baik, itu gimana kita menghasilkan komunikasinya gitu. Jadi itu saya lebih banyak ke listening sama ngobrol sama orang Rusia lewat chatting. Tapi chatting juga saya nggak terlalu nggak terlalu nge-feel gitu. Saya lebih suka nonton video sebenarnya, nonton video sama baca. Iya. Ya. Oke. Nah, kalau dulu nih Mbak waktu masih kuliah, ada nggak sih yang kayak mahasiswa Rusia langsung gitu yang mungkin ke Indonesia terus ada satu momen atau event yang buat kita bisa ngobrol bareng sama mereka gitu, ada nggak sih Mbak? Kalau mahasiswanya, kalau di tahun saya nggak ada sih, tapi Sastra Rusia UI itu selalu ada acara-acara setiap tahunnya, kayak mengundang perwakilan dari suatu perkuliahan gitu, suatu kampus untuk promosi ke Sastra Rusia ini. Jadi perkuliahan di Rusia gimana sih gitu. Terus juga ada perwakilan dari kedutaan atau dari pusat kebudayaan Rusia yang presentasi di UI, dan kita juga ada dosen native, jadi secara nggak langsung kita juga bisa ngobrol tuh sama dosen native-nya ketika dosennya lagi ngajar. Iya. Oke, berarti emang emang ada event-event tertentu gitu ya Mbak yang khusus emang dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa sastra Rusia gitu. Nah, ini Mbak, untuk untuk anak-anak sastra nih, kalau yang aku tahu kan pasti prospek kerjanya nanti kalau pendidikan pasti jadi pengajar gitu, kalau sastra ya di kedutaan atau enggak jadi nerjemah bahasa gitu. Ada nggak sih Pak prospek kerja lain gitu yang juga bisa gitu dimasukin untuk anak-anak lulusan sastra Rusia? Kalau sastra Rusia sebenarnya karena jurusan humaniora itu kan lebih luas, lebih general, mungkin lebih ke yang berhubungan sama sosial atau penulisan. Nah, karena FIB UI itu kan ada mata kuliahnya tuh banyak untuk penulisan yang baik dan benar bagaimana. Jadi kalau teman-teman saya atau senior itu banyak juga yang bekerja di content writer. Jadi content writer gitu mereka. Atau juga kalau public speaking-nya bagus, itu bisa ke public relation atau jadi HR mungkin. Jadi luas sebenarnya kalau anak sastra tuh. Iya. Jadi memang lapangan pekerjaannya luas gitu ya Mbak. Jadi lulusan sastra Rusia nggak bingung lah ya nanti cari kerja. Nggak perlu harus langsung plug Rusia pokoknya gitu. Pasti bisa ke bagian lain juga. Nah, kalau kita ngomongin lingkungan nih Mbak terkhusus di UI gitu, di sastra Rusia gitu. Kira-kira teman-teman mahasiswa di sana tuh suportif nggak sih Mbak dalam hal maksudnya untuk dalam belajarnya gitu kan, sastra Rusia ini bukan bahasa ibu kan ya, pasti butuh ya support dari kiri kanan gitulah. Itu gimana Mbak? Maksudnya sosialnya kalau mau UTS atau mau UAS ada kerja kelompok bareng kayak, atau mungkin di setiap hari ada kayak daily activity yang kita speaking bahasa Rusia atau seperti apa? Kalau untuk belajar sebenarnya dari HMJ-nya itu udah nyediain kegiatan khusus tuh dari Ikaslav namanya. Tiap sore setiap kita selesai kelas itu pasti belajar bersama. Pengen bahas apa sih kasus ini atau mata kuliah yang lain juga bisa. Ngomongin sejarah, ngomongin budaya, itu ada jamnya masing-masing. Tapi kalau untuk belajar bersama, yaitu kesepakatan peer group aja mungkin ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sebelum kuliah biasanya ngobrol bareng sih, ngobrolin tentang mata kuliah yang akan kita pelajari itu atau lagi pengen ujian. Biasanya kalau di
angkatan saya ada master-masternya tuh, misal yang master sejarah gitu, dia suka sejarah, dia bakal kayak kuliah umum gitu, jadinya dia yang ngomongin tentang materi yang bakal kita pelajarin atau yang akan keluar pas ujian, teman-teman yang lain ngedengerin aja gitu di depan kelas. Terus juga yang bahasa juga tuh, misal dia bilang kalau ini tuh harus diganti pakai huruf ini ya gitu, dan kasih contoh-contohnya, atau contoh untuk percakapan juga dia bakal ngajarin. Dan ya bisa dibilang suportif juga sih, karena pasti yang pinter itu akan membantu teman-teman lainnya. Bahkan saya kan lemah banget nih di sejarah. Terus ya udah dengerin si teman itu ngobrol aja gitu. Misal saya lagi duduk nih, saya nggak niat untuk dengerin, tapi karena duduk di deket dia jadi kedengeran, terus pas ngerjain tuh, oh ya tadi dia bilang ini nih gitu. Jadi saya ingat, saya jadi catat deh pas ujiannya gitu. Mempermudah juga. Berarti ini ya Mbak, cukup membantu lah ya, mungkin buat teman-teman yang kesulitan banget belajar bahasa Rusia gitu, jangan khawatir gitulah untuk masuk ke sana gitu, karena teman-temannya juga suportif dan banyak media juga untuk belajar di sana gitu. Iya, dan juga sebenarnya kami dari sastra Rusia juga nggak semuanya pengen masuk ke sastra Rusia gitu. Jadi senasib lah. Mereka banyak yang nyasar juga. Dan kalau yang jago-jago mungkin mereka emang udah niat gitu, emang suka Rusia. Tapi kalau yang nyasar itu pasti bakal saling bahu-membahu lah bantuin untuk belajar. Siap. Benar sih Mbak, kayaknya sepertinya ini terjadi di semua jurusan di manapun gitu ya, pasti ada orang-orang yang memang tujuannya ke sana, tapi ada orang-orang yang kayak istilahnya kesasar dan harus survive gimana caranya bisa bertahan sampai lulus gitu kan. Nah, itu mungkin juga salah satu yang aku rasakan sih Mbak, tapi alhamdulillahnya sih memang lingkungan kampus itu suportif lah ya, maksudnya teman-temannya juga membantu orang-orang yang mungkin butuh struggle lebih untuk bisa bertahan di jurusan tersebut gitu. Nah, Mbak Liza sendiri pernah ke Rusia nggak Mbak? Alhamdulillah pernah, tahun 2018. Waktu ngapain Mbak, bisa diceritain nggak? Itu saya dikirim untuk belajar ke Rusia, jadi belajarnya di kampus di Rusia itu di semester 7. Memang ada programnya dari UI, terutama sastra Rusia, setiap semester 7 pasti memilih kampus di Moskow atau di Saint Petersburg, atau yang memang lagi tersedia aja, tapi itu juga pilihan karena beberapa teman ya ada yang pengen lulus cepat kan, 3,5 atau 4 tahun, karena kalau kuliah di Rusianya itu harus nambah 1 semester lagi. Ya, kebetulan beberapa jurusan di FIB juga seperti itu sih. Jadi nggak cuma sastra Rusia aja. Kira-kira pengalaman apa Mbak yang didapat di sana gitu, yang mungkin berbeda dengan Indonesia gitu? Tentunya dalam segi bahasa sih, karena sejujurnya saya ke Rusia itu karena saya nggak bisa bahasa Rusia. Selama 3 tahun belajar Rusia di UI, itu saya nggak ada yang nyantol gitu, karena emang kesalahan saya sendiri kebanyakan berorganisasi dan kepanitiaan, jadi jarang belajar. Terus 3 tahun tuh kayak, aduh belajar apaan sih ini, dari semester 1 kok nggak ada yang nyantol gitu. Nah, semenjak ke Rusia, itu kan pasti dipaksa untuk ngomong dan dengerin orang Rusia tiap hari, apalagi di kelasnya gitu. Di kelas tuh ngomong full Rusia, dosennya nggak ngomong bahasa Inggris sama sekali, bahkan bahasa Indonesia nggak akan mungkin gitu. Jadi ya pasti ada levelnya naik di segi bahasanya gitu. Apalagi pas saya baru ke Rusia banget, itu kan kelasnya langsung dibagi-bagikan gitu. Nah, nggak enaknya saya itu masuk B1 tuh pas itu. Jadi B1 itu level di mana udah bisa melakukan komunikasi. Nah, sementara saya pengen ke Rusia itu belajar dari awal, kok udah masuk ke yang conversation. Akhirnya pas awal masuk kuliah, ujian, itu hari pertama langsung ujian tuh. Saya juga nggak ngerti kenapa langsung ujian, dan saya dapat 40. Terus dosennya bilang tuh, kamu kenapa kok nilainya rendah sekali, apa masih jet lag gitu, atau lagi sakit, kan soalnya emang baru datang. Terus saya jujur bilang, saya nggak bisa gitu. Terus dosennya malah bantuin dan bilang, oh yaudah nggak apa-apa, itulah gunanya kamu di sini, karena kita di sini kan untuk belajar, jadi kalau kamu tidak bisa, tidak masalah, saya akan membantu kamu gitu. Nah, mulai dari situ saya jadi makin bersemangat, karena ketika saya salah nggak akan dimarahin gitu sama dosennya. Akhirnya pas UAS di akhir itu saya tiba-tiba dapat 90 gitu dari yang 40, terus termotivasi jadinya karena dosen tersebut, terus juga
ya banyak listening dan speaking juga sama orang-orang sana, jadi naik nilainya. Alhamdulillahnya seperti itu. Oh, itu kekuatan motivasi ya, Mbak. Sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang kayaknya seperti itu deh. Maksudnya ketika kita gagal ya kita nggak apa ya, yang kita butuhkan ya motivasi gitu. Maksudnya memang pengakuan ya kita gagal, kita harus mencoba lagi dan belajar lagi gitu ya. Bisa dibuktikan sama Mbak Lisa, Mbak, dari motivasi itu bisa langsung naik drastis dan keren banget, Mbak, bisa langsung 90 kan. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, kalau di sana tuh enak nggak sih, Mbak, cari makanan atau mungkin apa ya, kesehariannya gitu sebagai mahasiswa asing tuh enak nggak? Apalagi Mbak Lisa kan Muslim kan ya. Jadi kalau di sana tuh seperti apa, Mbak? Kalau di sana saya sih enak-enak aja karena kalau makanan halal itu sudah tersedia tuh kebetulan di Moskow tepatnya. Jadi ada warung untuk jualan roti, di situ roti daging segala macam itu halal. Dan juga kalau ke mall ada kulkas yang disediakan khusus untuk makanan halal. Jadi kita nggak usah milih-milih mana yang halal ya gitu. Udah ada kulkasnya sendiri, di situ ada ayam, ada sosis, daging-dagingan segala macamnya. Terus kalau di asrama sudah ada kantinnya juga, dan itu mereka paham tuh kalau kita Muslim, mereka akan merekomendasikan, oh kamu makan ini aja, makan ini aja, makan ini aja gitu. Pernah pas itu saya nganterin teman untuk beli pizza di asrama, terus kan dia dikasih daging. Nah pas udah keluar, saya tanya tuh ke teman saya ini, itu kamu daging apa? Katanya, oh nggak tahu itu daging apa. Yaudah kita tanya, gitu kan, balik lagi ke tukang pizzanya. Terus, oh ya teman saya ini orang Indonesia, dia cowok Muslim, jadi kan nggak kelihatan Muslimnya karena cowok kan nggak pakai kerudung, kalau perempuan kan kelihatan. Terus pas dia nanya ini daging apa ya, ternyata malah daging babi gitu. Terus dia bilang, oh saya nggak makan babi. Nah terus si penjualnya dia bilang, oh kamu Muslim ya, ya udah kamu makan pizza bayam aja gitu, ditukar jadinya. Ya mereka ada toleransinya sih. Dan pas di Rusia itu kan jadwal untuk sholatnya berubah-berubah setiap hari. Jadi semakin ke winter itu pasti makin pendek karena mataharinya terbit jam 9, sementara maghribnya itu jam 2:30. Jadi kalau saya lagi keluar, itu biasanya saya sholat di pinggir jalan gitu, di gedung kosong atau di ya tempat yang tidak menghalangi jalan pokoknya. Tapi mereka tuh ketika saya sholat diem aja gitu, nggak nyerang segala macam atau nyuruh kamu ngapain di sini gitu, nggak gitu kok. Mereka ada toleransinya sebenarnya, apalagi ngeliat saya yang pakai kerudung gini. Mantap. Berarti memang di sana sudah ini ya, Mbak, sudah tidak ada apa ya, maksudnya perbedaan yang tidak ditoleransikan gitu. Jadi memang toleransinya sudah sangat bagus gitu. So buat teman-teman yang mau ke sana aman gitu ya. Oke, Mbak, back to jurusan sastra Rusia. Nah, nanti aku juga mau tanya tentang ruang ID, tapi ini terakhir Mbak, sebelum ke situ, ini Mbak kan Mbak Liza ini sudah menyelesaikan kuliahnya. Nah, tips dong Mbak, mungkin buat teman-teman sekarang yang kemarin lulus SNM atau sekarang lagi survive buat masuk ke sastra Rusia, kira-kira gimana sih cara biar survive dari semester 1 sampai semester 8 bisa sampai lulus gitu Mbak, menjadi seorang mahasiswa sastra Rusia? Yang penting apa ya, rajin sih, karena dosen akan lebih menghargai mahasiswa yang rajin. Walaupun nilainya jelek, tapi kalau dia itu kuliah terus, masuk terus, pasti ada nilai nilai tambahan lah gitu. Soalnya saya kebetulan pernah nih pas semester 1 itu jelek banget UTS-nya, dapat 13. Itu 13 nilai apa absen kan? Itu jelek banget. Terus ya Allah, ini lulus gak ya gitu. Lulus nggak, soalnya baru masuk kuliah kan semester 1, terus udah dapat ya gosip-gosip dari senior yang nggak lulus lah, dapat D lah gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ saya belajar lagi tuh. Dan kebetulan pas UAS itu saya jadi dapat 90, dan pas di nilai akhirnya nilai saya dinaikin lagi. Jadi totalnya itu 70, jadi B gitu. Nilai 13 itu tuh dilupain gitu. Karena saya jadi rajin, jadi saya sering masuk. Iya. So berarti kuncinya adalah rajin, Mbak. Karena kuliah itu harus rajin. Kalau rajin walaupun ya, ikut kepanitiaan, yang penting masuk aja di kelas, mau diem, mau ngobrol, tapi nggak boleh juga sih. Yang penting datang aja gitu. Kan siapa tahu nanti berubah kan waktu datang, niatnya jadi berubah. Oke, belajar lah gitu. Ya, store muka aja lah yang penting. Oke, Mbak. Let's talk about Beruang ID nih Mbak. Kan Mbak Liza sudah mempunyai platform untuk belajar bahasa Rusia gitu. Berarti kan Mbak Liza emang benar-benar ingin concern ke bahasa Rusia. Nah, boleh diceritain nggak Mbak awal mula terbentuknya Beruang ID sampai apa saja sih yang sudah dilakukan Beruang ID gitu? Sebenarnya awal mula Beruang ID itu saya cuma niat untuk
sharing materi aja, karena pas udah lulus, saya jadi bingung tuh, aduh ini buku-buku untuk apa ya? Dari semester 1, bahkan saya beli juga pas di Rusia, masa lulus kerjaan baru terus dilupain gitu. Jadi saya pengen sharing materi, terus juga ketika saya membuat komunitas Beruang ID di Telegram, itu kan banyak yang kirim VN, tapi pengucapannya tuh agak kurang pas gitu. Jadi saya pengen ngajarin juga gimana sih supaya mereka tuh bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa Rusia. Awalnya iseng-iseng aja, nggak pengen bikin, tapi emang pengen sharing aja gitu, sharing materi. Dan untuk website, sebenarnya kalau untuk website ini saya juga membuka pembelajaran untuk teman-teman yang pengen menulis. Jadi walaupun mereka nggak pengen belajar bahasa Rusia, tapi kontributor yang mengirimkan artikel di website Beruang ID itu, dia bisa belajar gimana sih cara menulis artikel yang baik, atau SEO, atau Search Engine Optimization, yang mungkin sekarang lagi dibutuhin banget untuk kerja kan. Ya, jadi selain belajar bahasa Rusia, belajar SEO juga gitu. Nah, berarti Beruang ID ini sudah apa aja Mbak program-program yang dilaksanakan gitu. Dan sebenarnya Beruang ID ini provide untuk siapa aja sih Mbak? Untuk apakah hanya untuk mahasiswa atau untuk ya semua kalangan? Kalau untuk siapa, itu semua kalangan, dan program-programnya mungkin baru workshop sama webinar aja sih. Karena ya lagi pandemi gini, jadi belum ada acara-acara lainnya. Terus juga kalau untuk yang mau belajar di workshop misalnya, itu bisa semua umur, karena kebetulan saya pernah ngajar dari umur 7 tahun sampai 56 tahun. Jadi semuanya bisa belajar bahasa Rusia. Semua kalangan masuk, Mbak ya? Secara umum. Iya, semua kalangan. Nah, berarti workshop itu kira-kira Mbak Liza emang benar apa ya? Mengonsep itu sendiri, atau ada timnya sendiri, atau bekerja sama dengan siapa gitu? Kalau untuk bikin materinya itu saya sendiri yang buat, itu juga dari masukan-masukan peserta workshop sebenarnya. Jadi di awal tuh saya bingung kan mau pelajarin apa, terus ada kritik saran, aduh kayaknya ini kesulitan, masih sulit deh untuk pemula, dimudahin lagi dong gitu. Jadi saya mudahin lagi, terus ini kayaknya kurang deh, mudahin lagi dong, atau tambahin lagi gitu. Saya tambahin yang salah-salah, atau ya ada informasi yang mungkin menurut teman-teman lebih betul, terus saya belum tahu, itu saya masukin juga gitu. Jadi nggak cuma dari saya, sebenarnya dari peserta-peserta yang membantu juga saya masukin ke materi tersebut. Kalau tim, itu saya ada tim sendiri, jadi timnya ini memang dari grup di Beruang ID, itu grup Telegram, terus saya pilih yang paling aktif dan yang dekat juga sama saya, jadi mereka bantuin untuk masukin data-data nomor telepon, supaya kan ada grup WhatsApp-nya tuh untuk sharing link dan materi selesai workshop. Ada juga yang untuk ngirimin sertifikat, ada juga yang untuk menulis artikel di website, karena setiap workshop pasti ada dokumentasinya gitu kan. Jadi hari ini Beruang ID membuat workshop materi apa gitu. Itu ada tim kontributornya sendiri gitu. Berarti memang sudah terkonsep dengan baik ya Beruang ID ini ya. Nah, kedepannya mau seperti apa Mbak Beruang ID? Apakah tetap workshop dan webinar, atau akan ada mungkin kursus buat teman-teman yang mau belajar bahasa Rusia, atau ada planning lain ke depan? Kalau planning, mungkin untuk saat ini saya mau mencoba membuat aplikasi. Jadi nggak cuman mereka ikut workshop atau membuka website, tapi dari handphone pun, dari aplikasinya mereka bisa lihat materi atau nyoba-nyoba ngisi soal gitu. Juga dari mantap aplikasi. Sih, Mbak. Ya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi bisa rilis. Jadi tunggu ya aplikasi Beruang ID. Soalnya kalau menurutku sekarang memang aplikasi itu yang bisa kita search di HP itu biar bisa lebih mudah gitu. Maksudnya teman-teman sekarang juga paling banyak megang HP kan. Jadi itu hal yang mempermudah kita juga untuk bisa belajar gitu. Nah Mbak, tadi kan Mbak Liza udah pernah ke Rusia gitu. Next, kira-kira planning Mbak Liza mau ngapain Mbak? Mau pergi ke Rusia lagi untuk S2, atau mungkin ya cari kerja di sini aja dulu gitu? Kalau S2 belum sih, saya masih fokus sama Beruang ID ini dulu, terutama ya untuk bikin aplikasi, karena saya kan belum punya skill untuk IT atau nge-coding-coding, jadi saya harus belajar dulu codingnya. Dan untuk desain itu kebetulan saya memang udah ada skillnya untuk mendesain UI, mungkin nggak terlalu bermasalah, tapi untuk codingnya sih saya lagi belajar lagi gitu. Mantap. Berarti memang sekarang lagi fokus ke Beruang ID ya Mbak ya? Oke. Mbak, ini sebelum aku tutup nih Mbak ya,
di luar sastra Rusia nih, di luar di luar apa ya, di luar Brong ID dan sastra Rusia. Give us some advice nih Mbak, aku dan teman-teman semua yang mungkin lagi nonton video ini, sebagai seorang anak muda nih, sebenarnya di tahun sekarang kan kita lagi ada pandemi, lagi ada banyak masalah, tapi kita tuh anak muda harus dituntut produktif dan adaptif. Nah sebenarnya kita sebagai anak muda tuh harus seperti apa sih Mbak menghadapi tahun yang mulai banyak tantangan nih? Tentunya harus ada investasi ke atas, maksudnya untuk pengetahuan ya. Tapi karena saya di bidang bahasa, jadi mungkin saya bisa sarankan untuk belajar bahasa tuh, karena dengan belajar bahasa kita jadi nggak cuman membaca di suatu sumber tertentu aja kayak bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi kalau misalnya udah bisa bahasa lain, itu pengetahuannya kan juga jadi nambah, teman-teman juga bisa tambah dari luar negeri. Terus juga untuk belajar bahasa sebenarnya nggak usah takut udah telat umurnya gitu, karena kan kebanyakan sekarang, udah 20 tahunan, harusnya belajar bahasa tuh dari SMP gitu, atau dari SD bahkan. Itu sebenarnya nggak seperti itu, belajar bahasa itu bisa di segala umur. Jadi saya pernah lihat YouTuber, dia itu umurnya udah 70 tahunan, tapi masih nambah skill untuk belajar bahasa-bahasa baru. Bahkan dia juga banyak webinar untuk ngasih tahu gimana sih cara belajar yang efektif, belajar yang tepat. Gitu. Yang penting ya investasi ke atas. Siap. Apalagi lagi pandemi gini nih. Nothing is impossible ya Mbak. Jadi kalau yang aku highlight adalah investasi ke atas gitu. Jadi kita banyak belajar. Kalau versi Mbak Liza adalah menambah pengetahuan atau skill-skill bahasa gitu. Oke Mbak Liza, terima kasih sudah mau sharing. Mohon maaf jika aku mengganggu waktunya di sore hari ini. Saya senang sekali diajak ngobrol. Thank you banget sudah mau sharing sama kita semua Mbak. Semoga planning Mbak Liza nanti buat aplikasi atau mengembangkan Brong ID bisa tercapai dengan lancar dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya Mbak ya. Thank you Mbak, terima kasih Mbak. Next, semoga kita bisa sharing offline ya kalau pandemi ini sudah berakhir. Iya, semoga bisa. Ya, thank you Mbak, terima kasih. Dadah Mbak. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa.